Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Penuturan syair Dhammapada di video ini ditujukan untuk kita renungkan. Penuturan bahasa Palinya bukan sebagai sarana pembelajaran pengucapan bahasa Pali yang benar. Penutur memohon maaf atas kesalahan yang terjadi, baik dalam pengucapan maupun dalam pelantunan bahasa Pali dari bait-bait Dhammapada ini. Untuk syair Palinya, penutur memilih membacakan dari hard copy kitab Pustaka Dhammapada Pali Indonesia yang diterbitkan oleh Sangga Theravada Indonesia. Untuk terjemahan bahasa Indonesia dan kisah latar belakangnya, penutur memilih membacakannya dari sumber web samakipala.or.id di bagian Dhammapada. Semoga syair Pali Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakangnya ini dapat kita renungkan sehingga membawa manfaat kebijaksanaan bagi kita semua. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadhu, sadhu, sadhu. Terima kasih. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Pembacaan bait-bait Dhammapada beserta arti dan kisah latar belakang dibabarkannya bait tersebut oleh Buddha Gautama. Pakinaka Wagga, kelompok bait tentang bunga rampai. Bait 302. Dupam bajang durabhiramang durawasagara dukha dukho samana sangwaso dukha nupati tadhagu tasmanaca dhagu sia naca dukha nupatito sia. Bait 302 artinya, sungguh sukar untuk menempuh kehidupan tanpa rumah, pabbaja. Sungguh sukar untuk bergembira dalam menempuh kehidupan tanpa rumah. Kehidupan rumah tangga adalah sukar dan menyakitkan. Tinggal bersama mereka yang tidak sesuai sungguh menyakitkan. Hidup mengembara dalam proses tumimbal lahir sangsara juga menyakitkan. Karena itu, janganlah menjadi pengembara dalam sangsara atau menjadi pengejar penderitaan. Kisah latar belakang dibabarkannya bait 302 Pakinaka Wagga oleh Buddha Gautama. Kisah seorang biku dari negeri kaum Waji. Pada malam bulan purnama di bulan Katika, penduduk Wesali merayakan festival perbintangan atau Nakhatha secara besar-besaran. Seluruh kota bersinar.
dan ada banyak hiburan dengan nyanyian, tarian, dan lain-lain. Ketika itu, ada seorang biku yang sedang melihat ke arah kota. Sambil berdiri sendiri di wihara, biku itu merasa kesepian dan tidak puas dengan keadaannya. Biku ini dulunya merupakan seorang pangeran dari kerajaan Waji, dan ketika tiba gilirannya untuk berkuasa, ia meninggalkan kerajaannya dan menjadi seorang biku. Perlahan, ia bergumam pada dirinya sendiri, "Tidak ada seorang pun yang keadaannya lebih buruk dariku." Saat itu juga, makhluk halus penjaga hutan menghampirinya dan berkata, "Makhluk-makhluk di alam neraka, Niraya, iri hati terhadap keadaan makhluk-makhluk di alam dewa. Demikian pula, orang-orang iri hati dengan keadaan mereka yang hidup sendiri di dalam hutan." Mendengar kata-kata ini, biku tersebut menyadari kebenaran kata-kata itu dan ia menyesal bahwa ia telah berpikir sedemikian sempit terhadap keadaan seorang biku. Pagi-pagi buta pada keesokan harinya, biku tersebut pergi menghadap Sang Buddha dan melaporkan kejadian itu. Dalam jawaban beliau, Sang Buddha menceritakan kepadanya tentang betapa sulitnya kehidupan semua makhluk. Kemudian, Sang Buddha membabarkan bait 302 berikut. "Sungguh sukar untuk menempuh kehidupan tanpa rumah, Pabbaja. Sungguh sukar untuk bergembira dalam menempuh kehidupan tanpa rumah. Kehidupan rumah tangga adalah sukar dan menyakitkan. Tinggal bersama mereka yang tidak sesuai sungguh menyakitkan. Hidup mengembara dalam proses tumimba lahir sangsara juga menyakitkan. Karena itu, janganlah menjadi pengembara dalam sangsara atau menjadi pengejar penderitaan." Biku itu mencapai tingkat kesucian arhat setelah khotbah Dhamma berakhir. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang